Selamat siang Bapak atau Ibu dosen. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pasar modal. Saya Kimberly Aiko. Saya Febiangun Rahmatu Rizky. Saya Brilian Putri Pioni Pusung. Saya Jessica Gabriela Noto. Saya Richard Fandino Salim. Saya Ramzil Widat Ramadan. Pasar modal. Pasar modal merupakan sarana bagi pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang. Pasar modal memiliki kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung. Kemudian, pelaku yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antar pelaku, yang pertama itu ada emiten. Ini perusahaan yang melakukan emisi, baik berupa saham ataupun obligasi. Yang kedua ada investor, pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga, penjamin emisi atau underwriter, ini lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Dan yang keempat ada agen penjualan, ini pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada broker, ini perantara antara si penjual atau emiten dengan si pembeli atau investor dalam jual beli efek. Menurut gagasan yang disebut oleh Sunaria, terdapat 4 jenis capital market. Yang pertama ada primary market, ini tempat untuk pertama kali dibukanya penawaran saham oleh emiten sebelum melakukan perdagangan di pasar sekunder. Yang kedua ada secondary market, ini tempat perdagangan saham yang sudah melalui masa penawaran di pasar perdana. Yang ketiga ada third market, ini tempat perdagangan saham di luar bursa. Dan yang terakhir ada fourth market, ini wujud dari perdagangan efek antara pemegang saham maupun proses pemindahan saham antar pemegang saham dengan jumlah nominal yang cukup besar. Tujuan pasar modal. Tujuan pasar modal memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Selain itu, tujuan pasar modal juga memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk turut mempunyai perusahaan serta ikut serta dalam menikmati hasilnya atau keuntungannya. Next. Pasar modal syariah, dasar hukum sebagai bagian dari sistem modal Indonesia. Kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Berikut peraturan pelaksanaannya. Yang pertama, peraturan nomor 2 K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua, peraturan nomor 9 A.13 tentang penerbitan efek syariah. Yang ketiga, peraturan nomor ke-9 A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Next. Produk syariah. Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Yang pertama ada saham syariah. Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh yang pertama, emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya
bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria tertentu. Next. Sukun, sebagai salah satu efek syariah, sukun memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Sukun bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atau suatu aset atau proyek. Reksadana syariah. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Reksadana syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksadana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen portofolio, screening atau penyaringan, dan cleansing atau pembersihan. Beberapa risiko. Risiko likuiditas. Risiko ini hanya terjadi pada perusahaan reksadana yang sifatnya terbuka atau open-end funds. Risiko ini dikenal juga sebagai redemption effect. Yang kedua ada risiko one prestasi. Risiko one prestasi ini merupakan risiko terburuk, di mana pada umumnya kekayaan reksadana diasuransikan pada perusahaan asuransi. Yang ketiga, risiko politik dan ekonomi. Risiko yang berasal dari perubahan kebijakan ekonomi dan politik yang berpengaruh pada kinerja bursa dan perusahaan sekaligus, sehingga akhirnya membawa efek pada portofolio yang dimiliki suatu reksadana. Saham Jepang diperdagangkan di Tokyo Stock Exchange atau TSE. Bursa ini adalah salah satu bursa terbesar dalam dunia dalam pasar modal setelah NYSE. Tokyo Stock Exchange didirikan pada tahun 1878 dan merupakan anggota ASEAN dan Oceanian Stock Exchange Federation atau AOSEF. Pada tahun 2012, TSE memperoleh Osaka Securities Exchange. Perusahaan yang tergabung didirikan pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2013. Kemudian bergabung ke dalam Japan Exchange Group. Saham Tokyo Stock Exchange lebih dari 80% omset pasar saham negaranya. Saat ini hampir 2.300 sekuritas perusahaan Jepang dan lebih dari 30 sekuritas emiten diperdagangkan di bursa. Pada tahap pertama, IFC Market menawarkan 15 saham yang paling populer, termasuk saham Toshiba Corp, Nomura Holdings, Mitsubishi UFJ, Financial Group, Hitachi, Nissan Motor, dan lainnya. Selanjutnya, saham yang ditawarkan akan ditambahkan hingga 100 atau lebih. Sekian dari kami, terima kasih.